Bintang tamu kita ini terkenal dia sering sekali soft spoken. Bisa, Cok. Jadi langsung aja kita panggil. Ini dia bintang tamu kita. Ini ya. Temennya. Halo, hai. Siapa nama bintang tamu kita, Maiden? Gresu. Dan As. Kamu wibu ya? Jadi kapan kamu nikahin? Langsung ya. Langsung aja. langsung punya anak atau tunda dulu? Banyak. Wah, Wih. banyak. Kalau kamu kenapa ditunda dulu? Kayak nggak pengen punya anak gitu loh. Dia sebenarnya pengen child free. Oke. Dia pengen child free, kalau gua free the child. Ini gua jelasin nih kali ya. Iya. Kenapa sampai sekarang gua Hidupnya serius, belum ya? married. Oh, takut tiba-tiba punya anak nggak bisa tanggung jawab. Memang belum bisa sebenarnya. Halo, saya Mr. Aloy. Ingat ya, tayangan ini hanya hiburan semata, jadi tidak bermaksud menyinggung siapapun. Jadi tetap menonton dan semoga terhibur. Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit yang menyatukan bocah-bocah kosong untuk kita isi. Inilah bocah-bocah kosong. Gua nggak bisa joget, saat Di bocah-bocah kosong ada Kety, ada Medan, juga Pia. Semua kosong. Masa gitu, Bang? Pertama-tama di episode ini kita ucapkan selamat datang kembali buat Fior. Kita kasih tepuk tangan dulu, Fior. Kemarin sakit, bumil. Bumil. Sakit apa? Semenjak Fior sakit, aku jadi nggak mood kemarin. Betul. Iya, karena kita sudah nyawanya bertiga. Iya. Tapi kamu sakit apa sih? Bisa dijelasin nggak ke teman-teman? Kemarin tuh kamu sakit apa? Aku demam, terus batuk, tenggorokan gatal, pilek. Badannya kayak dipukulin, sakit. Itu tuh karena jadwal syuting kebanyakan atau memang kalau orang hamil tuh memang Bumil. ada proses begitunya? Gak tau ya, karena akhir-akhir ini semua pada kena itu katanya. Oh. Batuk-batuk, pilek gitu. Tapi kamu sekarang udah jauh lebih baik kan? Sekarang udah baik. Gimana? Masih gatel dikit doang ke tenggorokan. Gimana rasanya nggak untuk pertama kalinya setelah sekian lama nggak syuting BBK tuh perasaannya gimana? Biasa aja ya. Baru mau pencitraan tiba-tiba biasa aja. Ya. Ya kalau itu kan jawaban bener ya. Jawaban pencitraannya gimana? Sedih banget. Karena biasanya berkumpul dengan teman-teman dan Kak Coki, tapi sekarang tidak bisa, jadi aku sedih dan hidupku hampa. Tapi walau bagaimanapun sekarang Fior di sini, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Semoga sehat terus. Tapi loh. Mengerikan. Kita berempat sekarang. Loh. Ini kenapa pada ngebeku? Halo? Oh penguasa langit dan bumi, tolong kami. Negara kami pengen streamingan terus, tapi irit. Waduh. Loh, Fior, kok kamu di sini? Kita di mana? Kenapa kita tiba-tiba pindah tempat? Fior, siapa itu? Aku bangsa elf, namaku Fiora. Aku yakin kamu adalah pahlawan penyelamat yang dikirim sang pencipta untuk negara ini. Akhirnya setelah perjuangan panjang, ritualku berhasil. Tolong kami penyelamat. Kami ingin bebas streaming di beragam platform buat nonton tayangan favorit. Tapi bayarnya tetap irit. Jujur, saya
tidak peduli dengan drama health Anda, Fiora. Tapi saya punya solusi. Perhatikan ini, Fiora. Simsalabim adakadabra. Ini dia paket Gigamax dari Telkomsel. Dengan ini, Fiora bisa dapat kuota 7 GB. Cuma bayar 25.000 aja. Coba, kurang irit apa lagi? Apalagi ini udah termasuk berlangganan Catch Play Plus, Ikiyi, Noise, Video, WeTV, dan View. Pasti anteng deh nonton seharian. Iya, aku mau banget. Negara aku nih butuh ini nih. Iyalah, siapa sih yang gak pengen? Makanya buruan beli paket Gigamax di My Telkomsel. Atau bisa juga lewat bintang 465 bintang 4 pager. Dan nikmatin asiknya nonton nggak habis-habis. Karena Gigamax asiknya nonton nggak habis-habis. Aku ketarik lagi. Nih, pegang Gigamax ya. Kita kenapa tadi Bang? Kita kenapa Bang? Abang tiba-tiba bajunya keren. Ya, itu karena kita sekarang lagi ada klien. Biasanya gembel Kita harus memberikan yang terbaik untuk klien. Ya, harus sopan. Kali ini Sopan. kita akan mengundang bintang tamu yang menjadi couple goals banyak orang. Oh 2 ya. Seperti kursinya. Ya. Aku tahu nih. Karena bintang tamu kita ini terkenal dia sering sekali dalam relationship-nya soft spoken. Bisa Cok. Soft spoken. Berarti kebalikannya. Yang ada di pikiranmu siapa? Soft spoken berarti Couple suka goals. ngomong kasar. Kok soft spoken? Itu yang di TikToker bukan? TikToker atau seleb Atau artis. atau artis. Pokoknya dia punya influence yang gede banget sih. Jennifer Copen. Dan Dia sering ngomong itu kan. Baikku maaf nah. Lu cinta Luna. kalau menurutmu lu cinta Luna dan pasangannya? Yang bule itu Oke, ya. menarik juga ya, menarik juga. Lina Mukherjee. Lina Mukherjee dengan siapa pasangannya? Bule yang suka dicipet. Oke, Yang mana? oke. Hah, emang bule Yang suaminya? nggak tahu. Lah, FYP kalian agak random ya. Iya. Yang satu lu cinta Luna, satu kalau kamu siapa tebakanmu? tadi Siapa itu? Jennifer Copen. Iya, dan sama pasangannya? Juca. Juca. Oke. Kamari. Oke. Tapi kalau daripada kita menebak-nebak, langsung aja kita panggil ya bintang Iya. tamu kita. Karena kan Boleh. ini kita sudah episode yang ke-90 berapa. Pasti orang tua Iya, ya, disuruh soalnya nebak pakai baju terus. sopan. Kenapa? Apa hubungannya kalau misalnya? Oke, dugaanmu ini adalah orang tua ya? Iya. Jadi langsung aja kita panggil. Ini dia, bintang tamu kita! Kenapa, Boy? Beda semua anjir teman kita. Ini ya. Temennya. Halo, hai. Oh, kamu tahu, Mei? Lu kenal nggak? Silakan duduk. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast Bocah-Bocah Kosong. Iya, Kasih juga sama-sama. sudah mengundang ya. Siapa nama bintang tamu kita, Maiden? Gresu. Dan As. Maiden mah apa yang ada di pikirannya aja. Grace tuh beli apa yang terakhirnya susu. Ya udah kalau dari kata sendiri. Iya sama kayak dia. Oke. Aku juga sama. Tapi kalian sudah pernah melihat bintang tamu kita kali ini belum? Berseliweran di FYP kalian atau mungkin di TikTok kalian? Mungkin Aku beda nggak FYP pernah. ya. Ya, Beda emang FYP-mu beda apa? FYP. FYP-mu apa? Aku sih gosip-gosip terus. Iya, di setiap ngirim ke grup gosip mulu. Lor, kamu kan lagi hamil, kok kamu nonton gosip? FYP, Bang. TikToknya FYP begitu. Makanya mulai sekarang ganti yang lain biar FYP-nya yang lain. Anim gitu Ini. ya. Tapi kalau Grace sendiri udah pernah ketemu salah satu dari bocah-bocah kosong? Sama
Fior doang sih. Waktu di Bangkok. Aku nggak tahu. Kok gue ingat? Waktu di mana? Kak, lupa. Oh, bohong nih ngeprank ya? Beneran? Beneran. Pas kapan, Ci? 2 tahun lalu yang ke Bangkok Oh, yang pasti acara lupa lah. Kerjaan agak susah Kerjaan. kan? Jangankan 2 tahun lalu. RO. Oh. Oh, itu pas aku. Itu Cuma kan kita nggak ngomong kan, diem-dieman kan? Bangkok tuh Thailand bukan sih? Iya, Thailand. Kan tadi udah dibilang, Bangkok. Oh iya. Iya. Gamer. Ini game Ragnarok ya? Iya. Tuh kan. Oh, cowoknya berarti Sultan ya? Apa menurut Fior yang langsung berasumsi bahwa partnernya Grace saat ini adalah Sultan? Emang ada aura kesultanan yang keluar? Iya, emang kenapa dia terlihat seperti Sultan? Soalnya kalau Ragnarok kan duitnya banyak, keluar duitnya banyak. Oh, di endorse. Ngomong. Bukan, dia bukan Sultan dia. Kamu wibu ya? Mukanya wibu sih. Iya ya. Kamu masih suka Iya, cosplay Wibu. ya? Anim, suka anim. Siapa namanya tadi belum dijawab? Tadi kita udah kenalan. Bukan. Ini namanya Jot. Jot. Oh, Jot. Siapa? Siapa? Emang kalau ada O-nya? Kepanjangannya apa kepanjangannya? Ada namanya Jot tapi baru tahu ini bentuknya. Aku tahu Jot itu George Selana. Oke. George George. Selana. Yang Tapi dipakai nama aslinya pilihan memang ya. George kan? George artis. Oh, George, bukan Jot. Oh, Ya, George. cuma dipersimpel aja jadi Jot. Oh, jadi George. Jot ini kira-kira kalau kalian bisa menebak pekerjaannya Bisa. apa? Apa? Main kartun. Tukang tamu. Main Temen kartun. Yuka. Temennya Yuka. Oh iya. Temennya Yuka pekerjaannya. Temennya Yuka tuh pekerjaan. Profesi tuh setara dokter, setara pengacara. Oh, temennya Yuka. Iya. Maksudnya sama-sama live. Iya. Streamer berarti. Iya. Bengkel. Kenapa bengkel? Gak cocok sama bengkel. Yang punya cuci mobil gitu. Oh, yang punya. Enggak, kalau Jot lebih cocok dia yang punya Dia toko showroom. bangunan. Medan banget. Ini Jot dan Grace ini sekarang lagi trending di mana-mana karena memang relationship-nya tuh soft spoken banget. Jangan bohong, Mas. Hah? Jangan bohong, Mas. Bener dia soft spoken banget. Enggak, trendingnya. Mereka ya nggak tahu. Jadi tadi- kapan kamu nikahin? Oh, bagus langsung. Langsung ya. Udah. Sebenarnya tujuan diundang mau nanya itu doang sih. Mau nanya itu doang. Langsung silakan Jot dijawab. Mukanya udah. Sebenarnya kalau untuk nikah sih kita udah planning ya. Widih. Kita udah planning, kita lagi nunggu waktunya. Kalau waktunya sudah ada, baru. Kalau waktunya sudah Itu saya- Atau karena berasa udah kayak living together jadi merasa nggak perlu nikah. Kita living together. Iya, tapi kalian apakah living together? Sempat. Tapi sekarang enggak. Udah Tapi cocok gak pas living together? Enggak. Enggak. Tentu enggak dong. Saya tidak. Berantem terus. Tapi kalian udah berjalan berapa lama relationship-nya berarti? 4,5 tahun. Lama loh, Mei, lu berapa tahun Mei main game Mei? Kayak cicilan rumah lunas nggak sih? Oh, 5 tahun. Oh, kalau Maiden 5 tahun. Kamu sebelum akhirnya menikah sama Vincent berapa lama? Tahun. Setahun. Aku takut Vincent tahu kejelekan aku duluan. Jadi sebelum dia sadar kamu jebak Iya, dengan betul. komitmen pernikahan. Betul. Apakah pernah ingin menggunakan taktik seperti itu, Jot? Oh enggak, kalau gua lebih taktiknya tuh pelan-pelan. Pelan-pelan gua cuci otaknya. Buat jadi apa? Apa? Jadi apa? Biar Iya, dia- bisa menerima Jot. Iya bisa menerima jawab, kayak misalnya kan dia orangnya bersih banget, gua agak berantakan gitu. Gua mulai pelan-pelan kayak, ini sebenarnya bersih loh. Oh. Ini oke loh, ini nggak apa-apa loh. Kotor kayak gini nggak apa-apa loh. Oh, manipulasi ya? Iya red flag gua ya. Tampilan Nobita, kelakuan red flag. Aduh, bagus lagi tuh jadi quote. Tampilan Nobita, kelakuan red Red flag. flag. Tapi gue penasaran, apa hal yang dulunya menurut lo enggak banget, tapi akhirnya bisa lo tanamkan ke Grace, dan akhirnya Grace jadi sepakat sama lo? Jadi kalau misalnya contoh kasusnya mungkin yang kayak soal kebersihan ya. Iya. Kayak soal kebersihan kayak gitu, akhirnya ketemu di titik tengahnya itu bukan karena kita berdua setuju, Tapi dia bohwat. Buat itu apa? Kosongpedia. Bohwat. Secara harfiah, bo berarti tidak ada dan huat berarti cara. Jadi, bohwat secara keseluruhan bermakna tidak memiliki cara atau tidak berdaya.
Dalam konteks penggunaannya sehari-hari, bahwat bisa digunakan menggambarkan situasi seseorang merasa kewalahan dalam menghadapi suatu masalah. Misalnya, seseorang yang merasa frustasi menghadapi masalah dalam hubungan dengan pasangan. Gimana? Jadi keisi kan? Bohwat tuh ya mau gimana lagi gitu. Terima apa adanya. Bohwat tuh bodo amat. Ya kayak ya udahlah. Kamu cantik banget loh. Loh, kamu juga loh. Kenapa kok kamu mau? Enggak barangkali. Iya. Tapi itu pasti pertanyaan yang banyak ditanya. Iya, pasti banyak ditanya ya. Itu pasti banyak banget yang nanya. Tapi enggak kok, kamu enggak jelek. Iya. Tapi ganteng di mata yang tepat. Yang kebetulan yang tepat adalah Grace. Kita kasih Tapi dia enggak jelek. Disapu nggak mau. Tapi enggak jelek beneran, kamu tuh kecil. Iya. Iya, baby face ya. Salah. Baby face. Tapi menurut kalian, Jot umur berapa? 26. Oke, menurut 27. Menurut Fior? 35. 35 ya. Oke, wanjay. Masih kecil ya 27, mereka. 27. Dia kan bener. Kamu berapa? Kamu berapa? Oh, beda Berarti senior ya. 99 ya. Tuh kan Fior aja udah nikah, kok kalian enggak? Tapi mau nggak Grace? Enggak, tapi Ini ya. Tapi Grace mau gak nikah Ini sama nih. Jot? enggak, tapi aku pertanyaannya gini. Aku masih nunggu waktu yang tepat sih. Nunggu cowok yang tepat. Nunggu waktu. Nunggu waktu. Ini gue jelasin ya kali ya. Iya. Kenapa sampai sekarang gue Duduknya serius, belum ya? married. Ya. Sebenarnya bisa dilihat dari kalian aja. Kenapa? Kalian kenalin gue tadi apa? Teman Yuka. Iya, teman Yuka. Terus Oh, streamernya jadi Reza Arab. Reza Arab. Ya kan? Ya. Kelihatan kan karir sebenarnya ya Iya, masih sporadis lah ya, Oh, sporadis. takut tiba-tiba punya anak nggak bisa tanggung jawab. memang belum bisa sebenarnya. Bukan takut, memang belum bisa. Iya. AB aja loh. Tapi berarti Jot ini adalah laki-laki yang memang mengerti bahwa nanti saat sudah ke jenjang pernikahan tanggung jawabnya udah nggak main-main lagi. Betul. Tapi Nggak pernikahan. Apa? bagus. Berat nggak setelah menikah berat nggak? Beratnya di aku sih. Karena Vincent jadi tahu aku sejorok apa, seberantakan apa. Tapi kalau aku kan biasanya video call sama dia udah tahu dia orangnya rapi, bersih. Cuman kalau dicampur kan nggak nyambung ya. Ya, Solusinya akhirnya gimana kalau di kamu? Sampai akhirnya ketemu di tengahnya gimana kalau kamu? Sewa Mbak. Iya betul sih, bener sih itu solusi. Tapi iya. itu juga perdebatan awal pacaran begitu. Karena kan gue Iya. sempat living together kan. Iya. Gue tidak terbiasa dari dulu tuh cuci piring. Iya. Gue tidak terbiasa untuk nyapu beberes rumah lah. Iya. Intinya seperti itu. Nah dia yang selalu komplain. Oke. Bantuin dong. Oke. Oh iya deh, bener. Gue bilang gue nggak bisa. Dia bilang bukan lu nggak bisa, lu nggak mau. Oke. Iya gue nggak mau. Nah, Karena gue nggak terbiasa kan. Oke. Gue bilang solusi. Kayaknya gue lebih baik cari uang lebih banyak untuk hire. Iya, itulah mindsetku. Gitu loh. Nah terus gue jadi perdebatan yang cukup panjang itu, cukup lama itu. Tapi mungkin dia nggak mau capek sendirian, makanya minta kamu bantuin. Iya. Tapi kamu tahu nggak Grace? Kenapa? Ini aku bukannya mau mihak, gue bukannya mau mihak ke Jot ya. Tapi sebenarnya saat dua pasangan terlalu mandiri dan bisa melakukan semuanya sendiri, ada satu mbak-mbak yang kehilangan mata pencaharian. Iya bener. Harus sewa Mbak gitu Iya, ya. kita kan sebenarnya buka Kita kan lapangan berbagi pekerjaan. pada Iya. akhirnya. Iya. Nah, karena kita ini hubungannya sudah berjalan hampir 5 tahun, kita akan tes. Ada sebuah pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh tim kreatif kita untuk ngelihat apakah kalian sudah siap nikah atau tidak. Nanti gini, gue tanya Dijawab Bang, gitu. Gua tanya ke Jot dan Grace, Ya. nanti dari jawabannya kalian yang menilai ini udah berapa persen untuk siap ke jenjang selanjutnya. Oke, siap-siap ready gue nih Oke. kayaknya nih. Kasih. Pertanyaan pertama. Ini out of context, konteksnya bisa apapun ya. Oke. Tempat mewah apa sederhana? Di hitungan ketiga langsung jawab aja ya. Jadi bisa beda, bisa seiya sekata. Oke, 1, Oke. 2, 3. Sederhana. Wih, gelo. Nilai 100. Karena kalau mewah, waktunya makin lama ya. Menuju ke sananya makin lama. Betul. Dan lebih baik digunakan untuk yang lain kan sebenarnya. Yang kedua, Ya. ngundang banyak orang atau intimate. Kok dia nggak jawab? Oh, nggak jawab. Apa?
Oh kan belum ada. Iya, harusnya di hitungan ketiga. Tapi nggak apa-apa, kita hitung lagi ya. Cowok saling backup ya. Iya, boleh. Iya, tenang, kamu punya kita. Tetap nggak bisa, gue cuma satu. Nggak, biasanya tuh nggak usah pakai mikir tau, langsung spontan. Berarti kamu nggak siap nikahin kan? Ini siapa sih sebenarnya? Tadi kan nyerang gua lu. Enggak, dia buzzernya Grace. Dia buzzernya Grace. Tapi oke, kita bahas dulu kali satu-satu ya. Dari yang awal dulu ya, tempat mewah atau tempat sederhana? Kalian tadi bilang berdua sederhana. Pertimbangannya apa? Kalau konteksnya pernikahan atau apapun, ya konteksnya pernikahan lah, karena kita kan lagi ngomong pernikahan. Karena lebih baik uangnya untuk jalan-jalan dan shopping ya. Make sense. Enggak, shoppingnya jangan. Jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja. Hobi gitu. gue loh itu. Shopping Kalau itu shopping penting. biasanya bayarin siapa yang bayar? Sendiri. Sendiri. Oh, udah besar ini. Nggak boleh pelit tau. Gua bukan pelit. Ya, gua menghemat untuk masa depan. Tapi kalau misal kamu ngerajain istrimu, nanti rezekimu makin lancar. Ya nggak apa-apa, kan gua mau comeback. Maksudnya modal koko doang. Iya. Karena dia modal koko doang. Kan dia orang Gak apa-apa, Cina. yang penting konnya mau. Iya. Udah dilurusin malah dimomongin lo lagi lo juga. Susah juga gua nanti ngelurusinnya nih. Pior. Oke, yang kedua nih, tadi ngundang banyak orang atau intimate? Kalau Grace kan intimate. Kalau Jod sendiri Banyak orang gua. Oh, ini menarik. Gua banyak orang. Pertimbangannya apa? Extrovert ah? Enggak, justru introvert. Cuman banyak orangnya tuh sebenarnya lebih ke pihak keluarga. Karena keluarga keluarganya gua banyak. iya rame banget. Enggak. Oh, banyak anak ya? Iya. Iya. Punya saudara berapa? Oh, bagus. Oh kalau gua cuma punya adik, cuma kayak kalau bokap Keluarga itu, besar ya? bokap tuh punya bokap 9 bersaudara. Wow. Nyokap 6 bersaudara. Oh iya Wah, banyak. OTW banyak anak loh kalian nanti. Iya. OTW banyak anak. Ya, ini setahun 2 kali nanti. Gila. Ceweknya Setahun 2 kali udah kayak SOW. Kenapa setahun 2 kali? Tapi menarik ya. Kalau lo intimate, kenapa lo lebih prefer intimate? Gue introvert sih, jadi kalau misalkan terlalu banyak orang tuh kayaknya nggak sanggup deh gue. Pengen cepet-cepet selesai gitu. Iya, pengen cepet-cepet selesai. Iya. Bahkan Berarti kalau sekarang pengen cepet selesai? hubungannya. Enggak. Ini sama kita. Oh, kalau sama kalian enggak? Kalau sama kalian enggak? Bullshit. Tapi kalau kalian maunya ngundang dikit, maunya ngundang banyak, tengah-tengahnya gimana dong? Sedeng. Iya. Sedang. Undang sedeng. Keluarga udah pasti lah ya. Keluarga udah pasti. Kalau temen, nah itu paling disortirnya di bagian temen kan. Mau nikah indoor atau outdoor? Bagus pertanyaannya. Indoor atau Outdoor lah biar bisa. Nah, bener. Tapi inget loh, kalau outdoor lo harus sedia budget Jod untuk pawang hujan loh. Iya, Semi betul. outdoor sih sebenarnya. Semi outdoor ya. Soalnya nggak bisa gerah gitu. Oh, lepek Make ya. sense, make sense. Luntur makeup Iya, gue. lepek. Kayaknya kalau gue lebih prefer indoor. Kalau memang ngerokok kena denda, bayar denda nggak apa-apa. Mending gitu. Nggak apa-apa. Oke. Mending bablasin. Lo udah pernah ke nikahan temen-temen lo? Udah pernah kan datang ke nikahan as a couple? Udah pernah datang ke pernikahan? Sudah. Yang gagal juga pernah ya. Iya. Oh, ada yang cerai juga? Hah? Ada. Ada lah. Oh, ada. Banyak ya? Enggak lah. Kenapa kamu berasumsi teman-temannya Jod banyak? Kayaknya depresi banget ceritanya. Iya. Enggak. Tapi kalian lihat kan kalau banyak banget itu kan pengantin itu kayak tersiksa gitu nyalamin orang sampai berjam-jam gitu. Itu stamina-nya beda lagi loh. Iya, pakai apa lagi? Pakai heels ya? 15 cm heelsku waktu itu 15 buat nyaingin ini kan suami. Itu nggak duduk soalnya jadi. Berapa jam kamu nyalamin 2 orang? jam. Aku bahkan nggak duduk di kursi pengantin ya. Tapi giginya gimana? Nggak gue lihat dari tadi. Iya, kayak gini terus. Ada nggak waktu kamu salam dalam hati siapa ente? Jujur. Tapi yang aku tahu dia pasti ngasih angpau. Karena mukanya Cina-Cina kayak bos gitu. Wah, temen mamiku nih angpau gitu. Jadi semangat kalau jalan kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Wah, ini agak sensitif. Coba jangan dijudge dulu, kita lihat dulu mereka menjawab. Di hitungan ketiga nih ya. Ini harus pakai cue soalnya. Oke. Mantan diundang apa tidak? 1, 2, 3. Diundang. Oh, emang dua-duanya refleks ini. Kenapa nggak boleh? Kenapa Oh, pamer dong, gitu. Nggak gitu juga sebenarnya, alasannya nggak gitu juga. Itu artinya udah berdamai dong. Iya. Ada mantan
ada sih mantan yang baik-baik aja. Aku juga ngundang mantanku satu. Ya, datang. Siapa? Di kuliahan dulu. Tapi juga sama mantan berarti hubungannya baik-baik aja ya? Baik-baik aja. Udah pada menikah juga mantan? Udah. Putusnya kenapa? Putusnya Ya, masalah mantan agama. Oh, satu. Lagu Mangu. Lagu Mangu. Tahu lu ya, Mangu ya. Iya. Kalau Jod sendiri waktu itu selesainya karena? Selesainya karena gitulah. Kamu tahu berarti ini kenapa Kan hamil ya? mantannya diundang berarti. Kalau hamil pasti dia nikah sama mantannya nggak sih? Oh iya. Iya betul. Tapi kan sebenarnya yang penting bukan masa lalunya, yang penting udah selesai kan. Betul, sudah selesai. Yang Tapi penting udah kan baik-baik biasanya aja. kalau diundang berarti baik-baik aja putusnya. Kalau baik-baik kenapa putus gitu aku? Iya. Kalau agama oke lah, gak ada jalan tengah. Kalau Jod kenapa? Tapi gue bantuin jawab nih. Gue bantuin jawab. Sebenarnya Jangan Bang, dia harus jawab sendiri. nggak gini, ada orang yang kalau jadi temen cocok, Jadi pacar kalau maksa. jadi pacar nggak cocok. Emang iya alasannya itu? Iya, betul. Iya. Oh bukan Bang. Bener. Oh, jadi ada orang yang jadi partner kerja cocok. Enggak, tapi gue bisa jawab sih karena gue beda dunia. Beda dunia dalam artian jin. kamu jadi Lu nikah sama jenis ritual gitu loh, Jon. bukan. Oh jadi tapi dunianya terlalu jauh berbeda. Jauh berbeda. Dia yang Beda dunia ya. apa ya? Serem ya. Jadi kamu dari mana? Mantan gue tuh yang gak main game sama sekali, gue yang main game banget. Gue yang tidurnya teman-teman gue tuh malam semua karena main game. Dia yang early person. Oh cewek baik-baik gitu. Enggak juga sih, cuma kayak cuma ya gitulah. Jadi kadang waktunya tuh nggak ketemu. Oke. Nah coba didiskusikan ternyata nggak ketemu lah. Jalan tengahnya. Jalan tengahnya Bisa, ada. dia suruh tinggal luar negeri, kamu di Indonesia. Oh biar jamnya pas. Biar jamnya Iya. pas. Tapi bener. ongkosnya mahal. Emang yang itu berapa lama? Berapa tahun? Iya, berapa tahun tuh? Kan ini 4 tahun tuh. Itu kayaknya 3 tahun. Lama terus ya. Oh ya, hati-hati loh Grace. Lama-lama bisa putusin ya. Iya. Makasih ya remindernya ya. Gila banget kata saya. Wow. Karena gini loh, tadi kan udah living together, mereka bilang nggak cocok. Iya. Ya maksudnya terus tiba-tiba nggak living together lagi. Terus Tapi kita apa yang tanya membuat aja. jadinya? bagus. Apa pertimbangannya sampai akhirnya oke kita stop living together, kita kejar karir dulu masing-masing sampai nanti akhirnya mau ke jenjang selanjutnya. Pada saat itu pertimbangannya apa? Soalnya adikku mau kuliah luar negeri, mamaku sendiri di rumah. Oh. Jadi aku harus pulang. Oke. Tidur bertiga sama mamanya. Sama dia. Iya. Kan enggak dong, dia Jodnya kan di bawah. Namanya di tengah. lo enggak dong, dia kan karena ada mamanya jadi jodnya nggak di situ. Jadi sempat tinggal bareng. Kita habis itu Grace balik ke rumah nyokapnya untuk nemenin nyokapnya. Tapi menarik juga nih ya, dua-duanya sepakat untuk mengundang mantan berarti sudah selesai masa Oh, lalu. jadi mantannya jadi bintang tamu nih sekarang. Nanti Kita pas nikah. ini dia. Nggak ada bro. Sebenarnya kita bisa ngundang mantannya, tapi budgetnya habis di sepeda-sepeda. Apa sih bang? Budgetnya habis di sepeda-sepeda ini. Gini ya. Jadi katanya kita ngundang mantan atau sepeda kita menangin sepedanya. Iya. Daripada ngundang mantan. Lebih estetik lah untuk dilihat. Iya, berguna. Daripada mantan diundang pulang sini berantem. Wah. Kamu Cemburuan gak kalian? Hah? Yang cemburuan siapa di antara berdua? Bagus pertanyaannya, silakan. 1, 2, 3. Nggak ada sih. Atau dalam hati ngendem? Kenapa nggak cemburu? Karena nggak ada yang bisa dicemburuin. Dia udah percaya aja sih. Capek udah lewat. Oh ya bener sih, kayaknya kamu yang cemburu ya cowok. Cowok. Gue hafal nama gue ya dari tadi ya. Jod. Maksud cowok Kak Jod. Enggak cemburu sih enggak ya. Kayaknya enggak deh. Cuma kayak kadang nyariin aja kalau misalnya memang lagi jarang ketemu gitu. Cuma nanya kabar. Karena dua-duanya juga kalau tadi Jod bilang sama yang sebelumnya dunianya terlalu berbeda, kalau sama Grace lumayan searah. Iya, ya. lumayan mirip. Jadi sama-sama memahami resiko pekerjaan Emang satu kalau dan main yang lain. game bareng berdua? Kadang-kadang bareng. Main gamenya Ragnarok? Sempet Ragnarok, ke Valorant gitu-gitu main bareng. Tapi kalian vibes-nya temen loh. Iya. Emang yang kita setujuin begitu. Dari awal deket tuh gara-gara teman dulu. Oh teman lama-lama jadi cinta gitu. Hah? Jadi cinta. Enggak dulu temennya Jadilah cinta. cinta. Ya. Cinta ya keren ya. Jadi yang suka duluan Lo siapa? harus hati-hati, Jod ini buzzernya Grace loh di 3 orang. Jadi yang suka duluan siapa? Kenapa aja? Ketawanya gitu sih. Iya, Oh kamu. Kenapa kok kamu bisa suka sama dia?
Apa sifat yang membuat kamu akhirnya suka? Kok akhirnya suka? Emang dari awal nggak suka? Bukan kan awalnya temen bodoh. Oh iya ya. Ya sudah mulai tidak kompak ya. Oke. Awalnya ya, awalnya karena mungkin sering nongkrong kali ya, sering nongkrong, ngobrol-ngobrol. Oh, gue ngerasa kayaknya obrolannya tuh masuk. Oke, awalnya di situ dulu. Awalnya di situ dulu nyambung. Oh, apa yang gue obrolin dia ngerti. Begitu juga sebaliknya. Mulai dari situ. Dan akhirnya kalau dari pertanyaannya Kates tadi, yang pertama kali merasakan kecocokan berarti lu, Jo? Iya, gue. Dan lu ungkapkan? Enggak, gue brainwash dulu dianya pelan-pelan. Brainwash tuh gimana Karena sih? enggak, jadi dia ada berarti lu ada keraguan waktu lu suka, dia merasakan hal yang sama atau enggak? Awalnya ada gitunya? Iya, dan ada alasannya. Oh, kenapa? Lu lihat gue nih. Oh, kamu merasa kamu jelek? Iya, kemana aja. Sebenarnya kamu gak jelek, dibilangin kok. Kamu salah Mukanya tuh rambut masih aja. lucu. Salah rambut ya? Rambut. Coba rambutnya Oke, coba kasih saran fashion untuk Jo. Rambutnya diatasin dulu lihat. Apa ya? Oh, Nono. Enggak loh. Enggak. Bagusan gini. Kacamatanya juga lepas kacamata. Kumisnya lepas kumisnya. Gak bisa, itu harus dicukur dong, kalau mesti lepas. Iya sih. Gini ya? Rambut doang harus Nah, ini bagus nih. Koma hair. Kamu bagusan kayak gini. Kalau di ke bawah itu kayak Kalau di kebawahin kayak Benjol. Sorry. Medan kurang ajar. Kamu kalau dibawain kayak pinjol. Kok orang tuh analoginya kok aplikasi? Pinjol kan aplikasi. Orang ya sama orang dong. kayak kebanyakan utang jadi nggak bisa ngurus rambut gitu loh. bener loh. Kamu jidatnya diatasin terus kacamatanya dilepas. Jidatnya diatasin. Maksudnya rambutnya diatasin. Soalnya kalau kamu kan palanya udah kecil banget kayak piring yang di minimalis gitu. Jadi kamu harus diambil rambut atasnya. Enggak, itu kumisnya jangan gitu kumisnya. Coba cukur Aku selalu kumisnya. suruh dia potong poni rata gitu. Jadi ini dia requestan dia. Saya lucu kayak kobocan gitu. Tuh kan dia kayak teman memang. Makanya kan bilang ganteng di mata yang tepat ya sudah. Betul. Kalau dipermak sih ganteng. Kumisnya aja kumisnya lelek banget. Makanya lo Kumis tuh kecil. jelek banget tau. Ih, kesel banget gue juga. Tapi memang kumis lo sih kayak, tapi gue bukannya menghina ya, kumis lo tuh kayak kongko megang sempoa atau Iya bener, lo tau gak sih yang panjang begini, lo tau gak sih? Iya. Tinggal pakai topi aja kan. lagi. Coba kamu jidatnya diatasin, pasti rezekinya makin lancar. Oke, coba Kita coba ya. Iya dulu ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, silakan nanti kalian coba kasih saran ya. Terutama Fior kan sudah menikah soalnya. Aku mau kasih saran juga. Oke, boleh. Boleh. Mau nanti pertanyaan selanjutnya tuh yang di sini. Iya, udah nanti aja. Oke, karena aku yakin lo lupa kan. Ingat gue. Oke, next lanjut. Honeymoon atau enggak? 1, 2, 3. Honeymoon. Oke. Tapi duitnya juga. Mending nikahannya nggak terlalu meriah tapi honeymoonnya max, atau nikahannya max honeymoonnya B aja. Honeymoon Max. Jawab. Nah, ini Beda menarik. dunia nih, Ini beda menarik nih. Coba. Kelamaan jawab. Ini sebenarnya tergantung. Oke. Klarifikasi. Bukan klarifikasi, ini penjelasan. Ya, coba. Kita pengen tahu pemahaman yang Coba lihat. dulu. Kalau cowok ya, Gua gimana ya? jadi kita balik dulu ceritanya. Kan dia sebenarnya pengennya intimate, gue pengen keluar gua rame. Oke. Akhirnya kita setuju. Oke. Kalau merit, gue dia yang bayar semuanya. Oke. Meritan gue ngatur. Oke. Gue pengennya merit gue atur. Oke. Honeymoon lu deh. Iya, bagus itu. Itu bagus. Itu dua-duanya pasangan yang dewasa berarti. Oke. Honeymoon lu deh gitu. Atau tadi kita planningnya ya udah kalau nggak Sanggit. Tadinya mau gue juga kan Sanggit, tapi dia bilang Sanggit dia mau lebih intimate, ya udah Sanggit gantian deh lu dulu. Sanggit lu. Nanti pas merit gua deh gitu. Oke. Tapi udah tahu bocorannya belum, Grace? Tadi kan karena gue lumayan deket sama Jod, katanya nanti karena nikahan dia yang ngatur, katanya nikahnya di Solaria ya. Gimana? Iya. Gue kayak dia motong budget kan. Iya. Kenapa bang? Abang belum Tapi enak loh, gue suka loh. Enak. Solaria gue suka loh. Oke, kalau Kenapa bang? Bang kenapa kalau ngomong solarnya dia kelihatan pelit ya? itu secara diksi lucu, lebih lucu daripada ikan bakar Cianjur. Lebih gak masuk akal mereka nikah di ikan bakar Cianjur. Masa Cina lagunya kan gak nyambung. Tapi kalau Fior sendiri waktu itu nikahannya Max atau honeymoonnya yang Max? Kalau Vincent dia lebih mau nikahan B aja tapi honeymoonnya bisa keliling-liling. Keliling-liling. Jadi budgetnya dipakai buat
berdua. Dia daripada dia biayain orang-orang yang nggak dikenal, Ya. mewah-mewah 70% yang datang kita nggak kenal. Ya. Mewah-mewah ngapain? Cuman sehari pula. Ya. Mending honeymoonnya aja yang kita jor-joran. Oke. Tapi kalau dari aku maunya nikah kan seumur hidup sekali. Ya. Jadi maunya jadi ratu. Kalau honeymoon di ranjang aja juga jadi. Oke. Honeymoon di kamar aja jadi. Kita kan yang Iya. penting berdua. Kalau Maiden sendiri nanti kalau akan tiba saat waktunya tiba, nggak sekarang. Kamu lebih prefer mana? Dua-duanya. Dua-duanya maksimal. Iya kan punya uang. Ini Timothy Ronaldo cewek nih ini. Amin. Kan gue kaya. Kalau Kates nanti saat waktunya tiba, saat ketemu orang yang tepat lebih prefer mana? Dua-duanya juga. Iya kan? Dua-duanya juga. Ya? Gimana mah harus tanggung jawab dong. Oke. Harus yang maksimal. Harus Mau yang nikahin maksimal. harus mau juga jor-jorin. Oke. Nanti aku tinggal Maksudnya susah itu dibelain. Dikat aja susah itu gue lurusinnya. Susah disapunya. Lanjut. Langsung punya anak atau tunda dulu? 1, 2, 3. Banyak. Wah. Banyak. Kalau kamu kenapa ditunda dulu? mau pacaran dulu. Enggak, sebenarnya susah sih. Kayak nggak pengen punya anak gitu loh. Dia sebenarnya pengen child free. Oke. Ya kan masuk akal. Setiap orang kan bebas punya argumen yang masing-masing. Betul. Dia pengen child free, kalau gua free the child. Keluarkan dia. Ibaratnya pabrik 24 jam. Pabrik 24 jam. Jadi tahan. Tapi itu sudah menjadi sesuatu yang ditemukan jalan tengahnya belum dari obrolan kalian atau masih terlalu jauh? Kayak masih Udah. Kapan anjir? Asbun banget, Jok. Sudah ya. Jadi apa solusinya? Solusinya gue punya strategi tersendiri. Ya. Tapi kalau saya memang sudah married ya, pokoknya dia hamil aja, nggak tahu kenapa. Allah dijebak, Grace, dijebak. Kamu udah pakai pengamat, dah katanya. Padahal udah ditolongin. Lu bikin gue susah nyapu aja lu. Dari tadi gue udah susah nyapu. Ya udah, kamu ada pertanyaan nggak? Tapi kan tadi kalian bilang kan ini kan pasangan yang vibe-nya kayak teman gitu. Kalian ada pertanyaan nggak? Apa yang membuatmu pingin child free karena masih belum selesai sama diri sendiri atau gimana? Ini pertanyaannya bagus karena dari perempuan ke perempuan, jadi masuk akal. Nggak kebayang gitu apa gimana. Iya, karena masih takut aja sih, takut jadi apa ya, orang tua yang nggak baik gitu untuk anak. Karena aku ngerasa masih egois gitu kan. Betul. Jadi takut ngorbanin anak. Bagus itu jawabannya bagus loh. Keren. Karena itu kalau yang nanya perempuan ke perempuan bagus. Kalau kamu ada pertanyaan nggak? Ke perempuan. Ya ke Jod atau ke ini? Kalau gue tuh belum nikah karena dia masih kecil kan, Ya, 2003. lebih muda. Lebih muda. Kalau cowok kan harus sukses dulu kan. Kalau gue mah tinggal, udahlah saya nggak apa-apa, aku aja yang bayarin. Cuma kan dia cowok pasti kayak Pride. malu Ya, kan. pride-nya. Oke. Kan beda berapa tahun sih, Mei, lu? 3. 3 tahun itu sebaya sih jatuhnya. Iya, tetap aja bang, dia bocil, nggak tahu ngapa-ngapain. Oh, jadi kamu sebagai tante yang akan mengajar. Iya, terus dia juga nggak pernah pacaran, nggak pernah deket sama cewek. Gue yang pertama kayak. Malah sekarang botak lagi. Kalau dari viewers sendiri ada pertanyaan nggak? Nanti kalau udah nggak egois, udah siap mau punya anak berapa? Bagus pertanyaannya. Dari cewek ke cewek. Iya satu ya, iya satu juga. Cewek sih kalau bisa. Iya cewek loh, gemes dan lainnya. Di sebelah aja ada buku. Iya lu lebih suka cewek juga loh, enak loh. Gue lebih lucu reaksinya. Emang lu maunya anaknya apa? Berapa? Cowok. Jangan lu kalau dia gender nggak masalah pasti. Tapi lo ideal lo berapa memang? 12. Diri lu. Itu anak anjing. Punya anak satu aja cewek tuh langsung besar gitu loh. Iya loh, jadi gemoy. Dia gue naik 7 kilo. Tapi kan pasti dia minta 12, dia bisa ngasih sesuatu. Ada reasons-nya. Enggak lah. Nanti yang 12 tuh yang ini. Kamu jual ini, kamu jual ini. Jangan cari uang. Semua ya. Dia gini. Duit. Yang ini Banyak rezeki. Yang ini toko dimsum, yang ini toko bangunan. Nanti ada Manggilnya bukan ayah sama
Ibu Paduka ini penghasilan saya hari Nanti namanya ini. PT Makmur Jet Gross nanti. Grace. Kenapa alasannya apa, Jod? Enggak lah, kalau 12 bercanda, tapi gue pengennya sih sebenarnya lebih dari 2 sebenarnya. 3 gitu ya. 2, 3, 2 lah minimal lah. Ya tapi pasti ada alasan. Alasannya kayak pengen Rame. karena gue kan punya adik, Ya. tapi gapnya 11 tahun. Punya adik cowok, tapi gapnya 11 tahun. Jadi adik gue sekarang masih SMA. Iya, jauh Gue ya. tuh nggak pernah punya rasa tuh, maksudnya adik gue juga, tapi nggak pernah ngobrol yang kayak gimana, karena gap umurnya Terlalu jauh ya? Terlalu jauh menurut gue. Jadi kayak Iya. bahkan pas dia lahir pun kan gue masih bocah juga kan, jadi masih ada rasa iri, Ya, karena paham. perhatiannya pindah dan lain-lain. Nah, gue pengen punya anak 2 itu supaya gue pengen lihat nih apakah gue pengennya gap itu dekat. Oke. Jadi kayak pengen liatin nih satu cowok atau cewek. Gitu. Oke. Kakak adek aja sebenarnya Oke, pengen lihat oke. seperti itu. Tapi kalau Grace sendiri berapa bersaudara? 3. Anak keberapa? Anak pertama aku. Oh. Anak 2 ketiganya cewek cowok apa? Anak kedua itu cewek, yang ketiga cowok. Cuman kita bertiga sih kompak-kompak aja sih. Ya, Kayak nggak berantem deket gitu. Nggak berantem. Ya berarti alasannya dia pengen punya 2 karena alasannya personal juga kan. Tapi kamu rencana kalau mau punya 2 atau 3 itu gapnya berapa tahun? Bagus pertanyaan. Setahun jadi. Maksimal ya. Maksimal gak lebih dari 2 tahun. Maksimal nggak lebih dari Deket sih itu. Dekat. Gitu. Dan itu Cuman juga hati-hati siap-siap biaya sekolahnya ya. Oh tenang, kerja lebih keras. Kerja lu ya. Emang Jod lama-lama enggak lo mau bebas ngomong apa aja, cuma lama-lama gue mau ngebela lo susah juga nih gue bela. Nah, tapi apa sih yang juga oke aja. Kak Grace, apa yang membuatmu mau sama si makhluk Chicken Little ini? Jarang loh. Gue setuju. Ya tapi jujur deh, kalau jawaban jujur lo apa yang akhirnya ngebuat lo jatuh hati, terlepas jawaban Iya. bercandaan Jod tadi ya bahwa Iya. lo di brainwash apa, tapi apa satu kualitas yang bikin lo jatuh hati sama Jod Tuh, pada bahkan akhirnya? Bang Coki aja mempertanyakan kualitas loh. Enggak, kualitas dia udah terbukti. Apa yang membuat kamu mau sama si ini, Kak Grace, Jod? Kenapa? Sorry? Aku nanya ke Kak Grace, bukan kamu. Yang bikin aku mau manjat ya, dulu pas awal deket kan dari temen gitu kan, terus ngobrol cocok. Terus aku ngeliat dia juga apa ya, buat kerja tuh kayak pinter gitu loh. Mungkin emang otak Cina kali ya, jadi jalan gitu otaknya. Dia bantuin aku kalau misalkan mau bisnis tuh dia yang kasih saran aku. Oh, jadi kalian berdua ini bisnis masing-masing. Oh, Iya oke, benar, oke, jalan oke. bisnis pas pacaran. Keren. Dan sebagai salah satu upaya untuk mengumpulkan dana supaya pernikahan ideal yang mereka berdua inginkan bisa terjadi, Jod ini sekarang lagi syuting film bareng teman-teman streamingnya di AA Clan. Film apa bang? Film apa tuh? Reza Arab dong, Reza Arab. Horor ya? Memang. AA Clan itu kan isinya ada 9 ya kalau 9 orang. Oh, jadi kamu di Reza Arab? Iya, Reza Arab manajemen atau apa? Gue nggak ngerti ya. Coba. Anak Iya. langit, anak langit. Anak langit, anak langit. Yes, yes, ada yes. Arab, gua, mungkin tahu Yuka, Giri, ada Ibot, Brevi, Aloy. Kamu nge-DJ? Enggak, aku enggak. Enggak semua. Enggak Enggak semua. semua. TP. Yang nyebelin TP itu kalau mungkin tahu. Belum kesini. Kenapa nyebelin TP? Nyebelin. Nanti kalau kesini. TP itu apa maksudnya? TP nama orang. Dia orang Malang. Oh itu orang. Iya. Jember. Orang Jember. Orang Jember. Marah dia. Ex-member JKT. Ex-member JKT TP. Kenapa? Aduh, gue lucu banget. Ex-member JKT. Bener tak? Ex-member Generasi JKT. berapa? TP itu bukannya take profit ya? Enggak, TP itu nama orang cowok. Oh cowok. Oh cowok. Tapi dibercandain nama Jod, dia Dari ex-member JKT. cewek. Tapi persiapannya gimana, men? Lu udah persiapan. Berarti ini film perdana lo dengan project apa sebelumnya pernah cameo? Enggak pernah. Jadi itu mungkin gue cerita sedikit ya. Jadi kita bakal ada film yang ada triple A-nya, ada bersembilan ini. Genrenya harusnya horor. Harusnya horor. Kok kita nggak diajak? Genrenya harusnya horor. Judulnya juga harusnya horor. Harusnya horor. Oke. Kita bakal mulai syuting bulan Agustus. Terus ini perdana. Sebenarnya gue pengen cerita sedikit. Sebenarnya musik dan film
film secara kayak pengen jadi aktor tuh nggak pernah kepikiran sama sekali. Bahkan gue menjauhi. Oke. Karena gue kayak nggak sanggup deh kayak gitu. Oke. Karena gue ngerasa orang yang sangat ekspresif. Ngapalin gitu ya? Iya, ngapalin gitu kan ribet batu. Penyanyi ya? Kok penyanyi? Kata lu musik sama film jauh. Jauh kan kenapa jadi Nggak, penyanyi? maksudnya itu musik dan film itu yang dia hindari. Gue hindari. Yang jelas dong ngomongnya. Jod, Anda abis ini pulang loh. Saya masih ada beberapa episode lagi loh. Sikat. Syuting jadi pengalaman yang sangat baru. Sebenarnya juga deg-degan juga sih, sampai sekarang masih deg-degan. Kayak proses reading ternyata gua tadi mikirnya kayak jadi aktor gak sesusah itu. Kan cuma memerankan orang lain. Iya. Wah, ternyata susah banget, Bos. Susah banget. Apalagi kan dari gue yang berangkat yang nggak ada ketertarikan sama sekali. Jadi yang bisa gue lakuin ya do my best aja sih sebenarnya. Oke. Biasanya dapet duitnya dari Saweria apa gimana? Enggak. Tiba-tiba ya. Enggak, berarti gua perbaiki pertanyaan. Berarti sebenarnya pekerjaan utama lo apa berarti? Itu kali Kan streamer kan? Streamer Nah sebenarnya. di YouTube kan? Di YouTube. Nah itu kan AdSense sama Saweria ya? Iya, AdSense. Silakan. Atau endorse juga Ya, endorse? jadi Penghasilan utamanya Iya. sebenarnya paling bisa dibilang paling besar dari brand US, endorse lah. Oh bukan dari Saweria. Iya. tapi kamu punya bisnis apa? Bisnis. Ya, sejauh ini. Sejauh ini ada tempat biliar. Interview mertua. Teman biliar. Tempat biliar. Tempat biliar. Oh yang Aura itu bukan? Bukan. Bukan lah, itu kan punya Aura, dia lojo. Sama-sama gamer. Ya, nggak semua gamer Cina itu Jod. Kan ada banyak. Apa nama biliarnya? Jod biliar ya? Bukan, ada biliarnya ada di Jakarta lah. Namanya apa? W biliar. Oh, datang ya guys Jaksel biar mana? mereka cepet Jakarta nikah. Pusat. Jakarta Kota. Makasih loh. Thank you. Tapi nggak apa-apa, memang tempat kalau bagus ya datang aja gitu. Nah, ini ada yang menarik nih dari tim kreatif kita. Gue di prompter suruh baca. Coki bahas kalau sebenarnya Jod ini sayang banget sama Grace. Iya. Bang, aku pernah digituin bang, suruh ngungkapin ini juga. Oke, boleh. Tapi kita lihat VT aja dulu ya. Iya. Kita lihat dulu VT. Apa nih? Alasan kenapa gue menikahnya sebenarnya cuma satu. Salah satunya adalah biasanya masih mau deh kamu gue charming gini ya. Salah satunya cuma satu. Grace adalah orang yang bisa mencairkan suasana yang tadinya gue beku di ruang makan, jadi gue bisa ngobrol sama orang. Lebih cantik banyak, yang lebih pintar banyak. Tapi gue gak pernah temen. Gue jadi bisa cerita nih sama kamu itu tentang bisnis gue yang gagal, dan yang lagi mau ngapain, jadi mau cerita. Kalian kan aja. Bisa sasit ya. Itu habis minum. Gengsi. Coba ungkapin tampak. Enggak, tapi kamu tahu nggak? Itu di beberapa kebudayaan itu dibilang air kejujuran. Jadi apa yang ada di hati, biasanya apa yang ada di hati itu bisa lebih keluar kalau ada. Iya. Di beberapa Tapi kebudayaan. jujur gara-gara lihat itu aku jadi mau minta maaf karena udah bilang kamu chicken little. Tapi emang dia mirip mukanya. Nggak jadi mirip. Nggak jadi maaf. Iya, kenapa kamu akhirnya ngelihat ada? Iya, aku kira Grace-nya yang kayak cinta sendiri, ternyata enggak. Cowok tuh gitu baru bisa ngungkapin di saat-saat tertentu aja ya. Kayak gengsi. Nggak, lo merasa Aku juga melakukan bingung. apa yang Jod itu bilang? Enggak, yang aku lakuin aku cuma cepuin apa yang dilakuin ke orang tuanya. Terus kalau dia ditanya kan mau nggak mau dia jawab. Oh. Sebenarnya nggak ada maksud buat mencairkan suasana sih. Tapi Cuma akhirnya mungkin dia tanpa- salah tangkapnya positif, jadi ya udahlah. Dari Lu juga kayak, gue perasaan nggak gini nih. Nggak, tapi pada akhirnya apa yang lo lakukan tuh tanpa lo sadari malah mendekatkan hubungan dia dengan orang tuanya. Kalau suka cerita aja sih ke orang tuanya. tapi kalau dibalik apa yang Jod lakukan yang bikin sesuatu yang positif buat lo, itu kan yang lo lakukan bikin sesuatu yang positif buat Iya, dia kasih gitu. tahu kita lah. Sharing. Jangan malu. Jod bikin gue bisa nabung. Itu doang. Kok itu doang? Itu Nggak, yang lu tuh harus kayak kasih tahu kita kalau Jod tuh ini gitu loh di mata gue. Apa Jod? Kamu gengsi ya? Kayak nggak bisa mengungkapkan sesuatu ya? enggak. Iya kayaknya aku gitu deh. Dia najis. Ayo bang, Soalnya kamu kalau bisa ngungkapin malah nangis ya? Kayaknya gitu deh. Enggak, gini loh. Dari semua ini yang paling gue sebel beda. Ayo bang, cari minuman. Seolah-olah gue doang yang minum malam. Aduh, Enggak, gue yang setiap ada hal-hal buruk. Lihatnya ke Coki aja bang. Gitu. biar dia jujur. Itu ada bener
kenapa saya harus cari minuman saat ini kan tidak juga. Kan air kejujuran. Iya, tapi bikin mood lo jadi lebih baik setelah ketemu Jo? Iya, gue lebih stabil. Gue kan punya ya bipolar kan, penyakit mental. Suka nangis, ketawa, nangis, Iya, ketawa kelihatan gitu. normal kan. Cuma pas semenjak ketemu Jo tuh kayak rasa lebih di ngertiin aja sih. Kayak dia bisa ngadepin gue yang gila itu. Jadi gue yang gila sekarang. Gila bareng. Bipolar tuh cara tahu kita bipolar atau enggak itu dari mana? Bagus, silakan dijawab. Dari psikiater Iya, ke dokter. harus diagnosa. Kalau Oh, jadi misalkan psikiater merasa- bilang kamu bipolar. Kamu harus kemana gitu dah? Nah, kalau kita Dramatis banget. tapi bagus gue ngerti karena Kates nggak ngerti mekanismenya. Karena Kates ini mewakili orang awam yang nggak ngerti mekanismenya. Biasanya kalau misalnya kita ke psikiater atau ke psikolog itu mekanismenya gimana? Oh, maksud pertanyaan begitu. Iya, jadi kamu tuh waktu itu emang ngerasa ada yang salah, terus akhirnya datang ke psikiater atau ke psikolog atau gimana? Itu Iya, atau terlalu- kayak self Kamu bisa bisa jalan aware ke gitu, ada psikiater. sesuatu yang salah sama kamu gitu. Jadi aku kan sempet ngelakuin hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan kan, kayak suicidal gitu. Oh, cutting gitu-gitu. Iya, cutting gitu-gitu aku ngelakuin. Ya udahlah ke psikiater deh, coba konsultasi, dikasih obat. Ya habis itu baru dikasih tahu diagnosa gitu. Cuma mesti beberapa kali mau pindah-pindah sih supaya tahu hasil pastinya gitu. Terus minum obat gak sekarang? Efeknya sih solusi dari dokternya apa? Lebih ke aware aja sih sama diri sendiri, jangan terlalu di-push gitu. Tapi bipolar emang belum boleh punya baby ya? Pak Selena Gomez kan itu ya bipolar. Katanya gak boleh punya baby dulu. Sebenarnya tergantung dia lagi di kondisi di tahap yang mana dianya. Soalnya dia tuh ada fase-fasenya gitu loh, naik turun. Kalau Cici yang rendah aja gitu ya? Enggak, naik turun juga. Sorry, waktu lo dapet diagnosa itu bikin lo jadi agak nggak pede nggak untuk nyari partner? Itu kayaknya review lebih serem daripada Aku Broken Home kan? Oh tidak. Misalnya kayak Aku Broken Home, kok ketawa? Iya, temennya juga maksudnya partnernya juga sama, gue juga broken home kan bukan sesuatu yang gimana banget saat ini gitu kan? Pada saat itu lo waktu ngomong ke Jod gitu ada pressure tersendiri nggak waktu lo ngomong gitu? Enggak lah, dia udah tahu. Oh ya? Ya gue udah tahu. Pas teman gue udah tahu. Kan kita berawal dari teman dulu. Iya, gue Soalnya jadi. bipolar mood swingnya tinggi banget, kadang bisa happy banget, tiba-tiba Sebenarnya marah. dibilang mood swing sih enggak sih, lebih ke ada. Enggak ya gitu. Enggak mood swing. Aman. Iya, stabil mood kamu. Tapi akhirnya kita sadar ya dari mana rasa cintanya datang karena Cocoknya dari sini. Sabar anjir, sabar. Ya, Kamu sabar ya? Sabar. Kamu kalau dipukulin pasti senyum ya? Gini aja sih orang gitu. Oke, sekarang jadi setelah kita ngobrol sama dia, akhirnya kalian jadi tahu kan kenapa ini bisa berlangsung sampai 5 tahun dan sampai ini kan. Iya. Soalnya di awal-awal dia nunjukinnya dia tuh boy. Boy. Kenapa bisa? Gue yang Yang paling lucu dari kata-kata itu. Boy. Reaksinya dia gak terima. Boy. Gak maksudnya red flag. Yang bodo amat sama Grace gitu. Attitude-nya Boy confident. Tapi ya mungkin. Tapi siapa lah, kita semua punya masalah Iya. yang maafkan. Oke, tapi kalau lu nih bisa mengungkapkan, karena ini titipan dari tim kreatif ya, untuk viewers kita juga. Lu kalau bisa mengungkapkan satu hal ke Grace gitu, apa yang bisa lo janjikan ke Grace, akan Grace dapatkan kalau nanti pernikahannya terjadi? Nah, ayo biar ada jejak digital nih. Biar FYP. Lu bener nih, biar ada jejak digital. Iya kan? Selain dari ikrar pernikahan tentunya ya. Oke. Ini kan juga jejak digital. Tapi emang John mukanya brengsek banget emang. Nyebelin kan? Iya, tapi Sumpah emang- kalau misalkan ketemu dia di jalan pengen gue pukul. Gue nggak bisa janjiin banyak kalau nanti kita married, lo bakal gimana karena married itu pasti ada happy, pasti ada sedih, pasti ada masalah. Dari pacaran kita udah ngalamin. Iya. Tapi yang bisa gue janjiin kalau lu married sama gue, nggak nyesel. Gak nyesel. Karena Lu mau sama siapa lagi, Grace? Siapa yang bisa kuat sama lu sih? Gila lu. Padahal gue udah nyiapin tisu. Barusan udah mau berkaca-kaca di mataku. Gue udah nyiapin tisu loh. tapi itu bener loh, karena gue rasa gue percaya ada seseorang untuk seseorang.
Benar. Iya, ada seseorang untuk seseorang. Ada yang beruntung menemukan seseorangnya, ada yang nggak beruntung sampai meninggal dia nggak menemukan seseorangnya. Dugaan gua, mereka berdua adalah seseorang untuk seseorang. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Gokil. Mungkin ada yang bilang, kok Grace mau dan segala macam apa kayak gini kali nggak cocok kayak gitu. Padahal tuh ada seseorang untuk seseorang. Itu kan tadi saya ngomong. Udah bilang Mbak. Udah bilang Mbak. Iya kan, gitu kan. Benar. Kita kasih tepuk tangan lagi sekali lagi. Biar kelihatan pinter bang. Gak apa-apa Medan. Pantesan gue kemarin ketemu pacar lo lagi streaming EVOS, dia mukanya sedih. Emang gua apain? Dalam hati gue lagi kayak MC, 24 jam begini. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Grace dan Jok, guys. Sukses di project film lo, men. Amin. Dan sukses juga di apapun yang kalian lakukan Minta ya berdua. tiket premiernya buat kita bertiga. Pasti. Mau. Dan kita doakan semoga kapanpun rencana pernikahannya akan terjadi, akan sukses, dan yang paling penting akan langgeng. Amin. Amin. Kalau begitu sampai ketemu lagi. Aku mau. Silakan. Jangan selingkuh ya, Bang. Emang. Soalnya dunianya dia kan yang wow. Salah, Mei, lu harusnya ngomongnya ke ceweknya. Kenapa? Enggak lah. Nah, cowoknya nggak mungkin selingkuh. Justru Enggak. modelan kayak Grace gini nggak akan selingkuh. Nggak sih? Kalau misalnya ada Kan nemuin yang dia tepat. cantik, terus ini. Justru kalau orang yang cantik tuh, justru kalau orang yang cantik tuh juga kayak, gitu loh. Justru orang cantik tuh malah yang kayak Jadi kamu orang aja. cantik tuh, apa gagu? Nggak jelas. Dia akan butuh validasi sampai selingkuh-selingkuh gitu loh. Iya Justru kan? cowok jelek banyak selingkuh ya, kenapa ya? Ya makanya gue bilang jangan selingkuh. Banyak jelek maksudnya. Susah Jod, gue belain lo Jod. Ini 4 lawan 1 Jod, susah Jod. Kamu jangan angkat ponimu nanti kamu so ganteng nanti. Iya. Gini aja kan? Iya, gini aja. Jangan lah. angkat Ini aja simple poninya. boy ya. Ini soft spoken simple boy gitu. ya. Kumisnya dipanjangin aja nggak apa? Panjangin aja. Anjir, jadi kungfu dong. Udah agak masuk akal. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Nice. Gua nggak bisa joget, satu. Di bojang-bojang kosong, di bojang-bojang kosong, ada Kety, Atami dan juga Pia. Semua kosong. Masa gitu bang?